Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih berkenan menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang keunggulan monoteisme. Di video sebelumnya saya sudah bicara tentang perbedaan antara ateisme, politeisme, dan monoteisme. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang keunggulan monoteisme. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah kita tentu paham, kita tunduk pada konstitusi. Konstitusi kita di dalamnya di pembukaan itu ada Pancasila, dan Pancasila di sila yang pertama bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu menjadi penting buat kita untuk mengetahui keunggulan konsep monoteisme atau keunggulan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Karena monoteisme itu artinya adalah kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan dan Tuhannya itu Maha Esa. Karena dia Maha Esa, maka dia menjadi Maha Kuasa. Gitu ya, maka mari kita pelan-pelan kita lihat tentang keunggulan monoteisme. Monoteisme atau keyakinan pada satu Tuhan memiliki keunggulan teologis dibandingkan politeisme, banyak Tuhan, dan ateisme, tidak ada Tuhan. Keunggulan ini tidak hanya terletak pada logika, tetapi juga pada kedalaman makna dan koherensi internalnya. Berikut ini 5 alasan teologis utama yang membuktikan keunggulan monoteisme. Pertama, koherensi dan konsistensi logika. Mari kita jelaskan. Monoteisme menyajikan konsep Tuhan yang satu, Maha Kuasa, dan tidak terbagi. Ini menghilangkan masalah logis yang melekat pada politeisme, di mana seringkali terjadi konflik kekuasaan, iri hati, atau persaingan antar Tuhan. Jadi kalau dalam konteks politeisme itu nanti pemahamannya adalah ada peluang terjadi konflik kekuasaan, iri hati, dan persaingan antar Tuhan. Jadi karena kan Tuhannya banyak udah di politeisme itu ya. Maka kemudian kita di monoteisme menyajikan konsep Tuhan yang satu, Maha Kuasa, dan tidak terbagi. Jika ada banyak Tuhan, maka pertanyaannya adalah siapa yang paling berkuasa? Konflik ini membuat konsep ketuhanan menjadi tidak stabil dan tidak konsisten. Jadi kalau Tuhan itu dianggap lebih dari satu, politeis, maka siapa yang paling berkuasa? Dan kemudian bila terjadi konflik antar Tuhan, itu kan membuat konsep ketuhanan menjadi tidak stabil dan tidak konsisten. Oleh karena itu, monoteisme menawarkan konsep yang berbicara tentang sumber yang tunggal, yaitu sumber tunggal dari segala eksistensi dan kebaikan. Saya ulangi, monoteisme menawarkan sumber tunggal dari segala eksistensi dan kebaikan, memberikan dasar yang kokoh dan tidak ambigu, tidak ambivalen, tidak bermakna ganda untuk memahami suatu realitas. Jadi itu inti dari pernyataan poin 1 bahwa keunggulan monoteisme adalah koherensi dan konsistensi logika. Keunggulan monoteisme dibandingkan politeisme dan ateisme. Sekarang kita masuk ke keunggulan yang kedua, yaitu sumber moral dan etika yang mutlak. Dalam monoteisme, Tuhan adalah sumber mutlak dari moralitas. Kehendaknya yang sempurna dan tidak berubah menjadi standar universal untuk konsep baik dan buruk. Mana yang baik, mana yang buruk, Tuhan yang menentukan, dan itu sudah ditetapkan di dalam kitab sucinya, dan itu yang kemudian harusnya dijalankan oleh manusia. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk etika, karena moralitas tidak tergantung pada selera atau konsensus dari Tuhan-Tuhan yang berubah-ubah. Jadi kalau Tuhannya banyak, itu bisa berubah-ubah itu konsep moralitas dan etikanya. Seperti dalam politeisme. Saya ulang kalimatnya. Hal ini, saya ulang dari atas dulu ya. Dalam monoteisme, Tuhan adalah sumber mutlak dari moralitas.
kehendaknya yang sempurna dan tidak berubah menjadi standar universal untuk konsep baik dan buruk. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk etika, karena moralitas tidak tergantung pada selera atau konsensus dari Tuhan-Tuhan yang berubah-ubah seperti dalam politeisme, atau konsensus manusia yang relatif seperti dalam ateisme. Jadi bedanya di situ. Kalau yang monoteisme itu etika, moral, benar, salah Tuhan yang menentukan, dan Tuhannya itu tunggal. Kalau di politeisme, karena Tuhannya itu banyak, maka itu bisa berubah tergantung pada saat itu siapa yang paling berkuasa, Tuhan, atau dalam momen apa Tuhan tertentu berkuasa, sehingga kemudian etika dan moralnya bisa berubah. Begitu juga yang ateisme, bahwa nilai etika moral ditentukan oleh konsensus manusia, dan Anda jangan lupa manusia itu jumlahnya banyak dan tiap orang punya cara berpikir masing-masing, sehingga kemudian etika, moral, dan nilainya, value-nya bisa berubah. Jadi itu yang membedakan antara monoteisme, politeisme, dan ateisme. Monoteisme, value, nilai, baik dan buruk tidak berubah, universal sepanjang masa. Sedangkan yang politeisme dan ateisme bisa berubah. Yang satu berubah karena Tuhannya banyak, konteksnya berbeda-beda. Yang satu lagi dalam ateisme berubah karena manusianya juga berubah. Jadi itu yang kemudian membedakan monoteisme, politeisme, dan ateisme dalam konteks sumber moral. Maka kemudian disampaikan tadi keunggulan yang kedua dari monoteisme adalah sumber moral dan etika yang mutlak. Ya, dalam hal ini Tuhan yang Esa itu, yang Maha Esa itu sebagai sumber mutlak dari moralitas. Alasan ketiga atau keunggulan yang ketiga adalah hubungan personal dan langsung dengan ilahi. Monoteisme memungkinkan hubungan pribadi yang mendalam dan tidak terbagi antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita ikut monoteisme, menganut monoteisme, maka hubungan kita dengan Tuhan itu sangat pribadi. Itu ya. Pemuja dalam hal ini manusia tidak perlu menyeimbangkan atau memilih di antara Tuhan-Tuhan yang berbeda untuk urusan yang berbeda. Jadi kalau Anda menganut politeisme kan Tuhannya banyak, sehingga kemudian kalau bicara tentang ini Tuhannya yang ini, kalau bicara tentang ini Tuhannya. Bicara tentang cinta pada Tuhan cinta, bicara karir pada Tuhan karir. Nah, sedangkan kalau Anda menganut monoteisme, apapun persoalannya Tuhan sebagai penentunya. Ya. Itu bedanya antara monoteisme dan politeisme. Sebaliknya, manusia dapat berinteraksi langsung dengan Tuhan yang maha hadir dan peduli pada setiap aspek kehidupan. Jadi kalau kita menganut monoteisme, maka manusia tersebut dapat berinteraksi langsung dengan Tuhannya yang maha hadir, selalu hadir dan peduli pada setiap aspek kehidupan. Saya punya konsep galau, God always listening, always understanding. Tuhan itu selalu mendengarkan dan God always listening, selalu mendengarkan dan selalu mampu memahami. Galau, God always listening, always understanding. Jadi itu ya, jadi saya ulang kalimatnya, manusia dapat berinteraksi langsung dengan Tuhan yang maha hadir dan peduli pada setiap aspek kehidupan. Ini situasi ketika kita menganut monoteisme, menciptakan hubungan yang intim dan eksklusif yang tidak mungkin diperoleh dalam politeisme, di mana fokus devosi terbagi. Ya, itu. Sekarang kita masuk ke alasan yang keempat atau keunggulan yang keempat. Tadi kan kita sudah bilang inilah keunggulan monoteisme dibandingkan politeisme dan ateisme. Yang keempat, konsep satu Tuhan yang maha kuasa memberikan penjelasan yang paling sederhana dan elegan untuk asal-usul alam semesta yang teratur. Keberadaan satu pencipta yang memiliki tujuan tunggal menjelaskan hukum-hukum alam yang konsisten dan universal. Artinya kalau Tuhannya cuma satu, maka hukumnya yang berlaku ya hukumnya dia. Tujuan penciptaan yang berlaku tujuan penciptaan versi dia. Tapi bayangkan kalau Tuhannya misalnya ada 12 gitu ya, maka ada sekian 12 tujuan karena tiap Tuhan punya tujuan masing-masing. Dan hukum Tuhannya juga berbeda-beda karena ada 12 Tuhan yang masing-masing menetapkan hukumnya. Itu. Maka kemudian kita masuk lebih jauh dalam politeisme,
penciptaan bisa jadi hasil dari kerjasama atau konflik antar Tuhan yang kurang terkoordinasi. Jadi kalau dalam politeisme, penciptaan itu bisa dua penyebab. Yang pertama, kerjasama antar Tuhan, atau terjadi karena konflik antar Tuhan yang tidak dapat menjelaskan harmoni yang kita lihat di alam semesta. Jadi kalau kita lihat di alam semesta ini kan semua serba teratur, serba terarah, serba seimbang, maka kemudian kita paham bahwa tentu Tuhan yang tunggal. Karena kalau Tuhan yang lebih dari satu, tentu mereka akan berkonflik. Sementara itu, dalam ateisme, ketertiban ini dianggap sebagai kebetulan atau hasil dari proses tanpa tujuan, sehingga tidak memuaskan secara filosofis dan lemah secara logika. Jadi kalau orang ateis melihat keteraturan di alam ini, dia bilang itu kebetulan. Dan bagi kita orang-orang yang senang berpikir, pernyataan kebetulan itu tidak memuaskan secara filosofis dan tidak logis secara keilmuan. Itu alasan yang keempat. Sekarang kita masuk ke alasan kelima atau keunggulan yang kelima dari monoteisme. Monoteisme menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut kehendak Tuhan sebagai makhluk sempurna dalam perspektif Tuhan. Jadi kita dianggap sebagai makhluk sempurna, ciptaan yang paling sempurna, tapi dalam perspektif Tuhan, dalam perspektif beliau, Tuhan yang menciptakan kita. Martabat ini berasal dari hubungan unik dan khusus dengan Tuhan yang transenden. Jadi ketika Tuhan bilang kamu diciptakan dalam bentuk yang sempurna versi Tuhan, itu kan mengangkat martabat kita, bahwa kita tidak sembarangan diciptakan. Itu mengangkat martabat kita sebagai manusia. Dan martabat kita yang terangkat itu merupakan hubungan yang unik antara kita dengan Tuhan kita, yang sifatnya transenden. Transenden itu artinya boleh jadi tidak bisa tersentuh dalam konteks kekinian, karena itu tadi kan saya sudah bilang ada konsep noumena, ada hal-hal yang nyata tetapi tidak mampu ditangkap indera, itu namanya noumena. Sebaliknya ada yang disebut fenomena, hal-hal yang nyata yang mampu ditangkap indera. Nah, kita hidup di dunia ini berada di dua kondisi itu, kondisi noumena dan kondisi fenomena. Ada hal-hal yang nyata yang bisa ditangkap oleh indera kita, dan ada juga hal-hal yang nyata tetapi tidak mampu ditangkap oleh indera kita, karena indera kita punya keterbatasan. Dan jangan lupa keterbatasan itu justru membuat kita sempurna sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia. Kita kasih contoh. Bayangkan kalau kita tidak memiliki keterbatasan, mata kita seperti mikroskop, maka setiap kita makan sesuatu kita nggak akan jadi makan. Karena ketika kita akan makan, terlihat itu segala jenis bakteri yang ada di makanan kita. Tapi karena mata kita terbatas penglihatannya, maka ketika kita makan, yang bakteri itu tidak terlihat. Tapi kemudian nanti dengan mekanisme kekebalan tubuh, hal-hal yang rusak dari bakteri tersebut bisa dinetralisir. Itu membuat kemudian hidup kita menjadi lebih nyaman. Setiap individu memiliki nilai intrinsik dan tujuan yang diberikan oleh penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Ini memberikan makna yang mendalam bagi eksistensi manusia yang tidak dapat direplikasi oleh politeisme. Jadi konsep yang tadi saya bilang itu, bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna versi Tuhan, dan itu membuat kita bermartabat. Nah, konsep ini nggak bisa direplikasi oleh politeisme, karena pada politeisme dipandang bahwa manusia seringkali menjadi alat bagi para Tuhan. Jadi karena politeisme Tuhannya banyak, kadang-kadang ketika Tuhan A melawan Tuhan B, nah dia menggunakan manusia sebagai alat, sehingga kemudian peperangan antara kelompok A dengan kelompok B karena memperjuangkan Tuhan yang A dan yang B itu. Nah, atau ateisme itu juga nggak bisa, di mana makna hidup sepenuhnya diciptakan oleh manusia itu sendiri tanpa dasar yang lebih tinggi. Jadi ateisme juga begitu, sulit membangun martabat karena makna hidup ditentukan oleh manusia, sehingga kemudian yang terjadi hukum rimba, mana yang paling kuat merasa dirinya paling bermartabat dan yang lemah dianggap tidak bermartabat. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.